Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan tata cara prosedur penggunaan alat spektrofotometer dalam melakukan praktikum penentuan panjang gelombang dan juga absorbansi praktikum biokimia tahun 2026. Jadi, di sini kami memiliki sebuah alat spektrofotometer. Untuk alat spektrofotometer yang kami gunakan adalah alat spektrofotometer berjenis Visible T60. Untuk di sini kita bisa lihat langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus pastikan dulu untuk menyalakan alat spektrofotometernya, menyambungkannya ke sumber listrik. Kemudian setelah itu kita akan mengaktifkan alat spektrofotometer ini dengan memencet tombol on yang ada di belakang. Nanti ketika sudah menyala, kita akan tunggu terlebih dahulu selama 3 menit untuk membiarkan mesinnya mempersiapkan seluruh prosesnya untuk mengkalibrasikan juga monitor displaynya. Nanti setelah 3 menit menunggu, nanti kita bisa lihat di sini di tampilannya itu sudah terlihat angka 000. Kemudian di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam alat spektrofotometer. Di sini kita bisa lihat ada 2 komponen utama. Yang pertama di sini kita memiliki kompartemen. Jika kita buka, bisa dilihat di dalam terdapat beberapa sel-sel yang nanti akan kita isi dengan kuvet. Kuvet adalah sebuah tabung khusus yang kita gunakan pada alat spektrofotometer. Di sini kita bisa lihat ada 8 sel pada alat yang kami gunakan ini. Kemudian di dalam juga nanti di situ ada sumber cahaya dan juga detektornya. Sumber cahayanya terletak di sini. Itu berfungsi untuk melepaskan cahaya monokromatik untuk selanjutnya ditembakkan ke arah kuvet yang berisi larutan. Kemudian nanti sisa cahaya yang diserap akan diteruskan melalui detektor yang ada di sebelah kanan sini. Kemudian nanti absorbansinya akan dideteksi dan muncul di display monitor ini. Kemudian untuk komponen yang kedua, di sini ada display monitor. Di sini kita bisa lihat untuk display monitornya ada 2 komponen utama. Yang pertama yaitu menunjukkan panjang gelombang yang kita uji, yaitu di sebelah sini. Di sini misalnya saya menggunakannya pada panjang gelombang 660 nanometer. Kemudian untuk komponen yang besar ini, display yang besar ini itu nanti akan menampilkan absorbansi. Jadi nanti absorbansinya akan ditampilkan di sini. Untuk sekarang karena masih kosong, maka absorbansinya bernilai 000. Oke, itu untuk pengenalan alat spektrofotometer. Oke, baik. Selanjutnya di sini kami akan mendemonstrasikan tata cara penggunaan dan juga pengukuran larutan menggunakan alat spektrofotometer. Di sini kami akan mendemonstrasikannya melalui praktikum penentuan panjang gelombang dengan serapan maksimum. Jadi, tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu untuk menentukan panjang gelombang dengan serapan maksimum menggunakan alat spektrofotometer. Untuk alat dan juga bahan yang akan kita gunakan, yang pertama alat yang akan kita gunakan yaitu alat spektrofotometer. Kemudian di sini kita sudah menyiapkan 2 buah kuvet. Di sini bisa dilihat ada 2 buah kuvet yang akan kita sediakan. Kemudian untuk bahannya, di sini kami menggunakan larutan uji berupa hematin alkalis yang akan kita uji dan akan kita ukur menggunakan spektrofotometer. Kemudian kita juga menyediakan Aquades sebagai belangko di sini. Jadi apa fungsi dari belangko tersebut? Jadi belangko diperlukan untuk mengkalibrasikan alat spektrofotometer ini karena larutan belangko ini mengandung pereaksi yang tidak memiliki bahan yang akan kita periksa, yang dimana hanya berisi larutan Aquades. Belangko dimaksudkan untuk menghilangkan intervensi-intervensi yang dapat ditimbulkan oleh zat-zat lain yang terdapat dalam larutan yang menyerap cahaya yang ada di dalam alat spektrofotometer tersebut. Jadi larutan standar atau belangko digunakan sebagai pembanding awal yang harus kita letakkan sebelum setiap melakukan pengukuran. Jadi sini kita langsung masuk saja ke prosedur atau tata caranya. Oke, baik. Yang pertama, kita menyediakan 2 buah tabung kuvet
Kemudian pada tabung pertama kita isi dengan 5 mm larutan Aquades sebagai blanko. Kemudian pada tabung yang kedua kita isi dengan larutan uji berupa larutan hematin alkalis sebanyak 5 mili. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita akan membaca serapan dari larutan tersebut pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Kita akan mulai dari panjang gelombang 500 nanometer hingga panjang gelombang 600 nanometer dengan interval sebanyak 10 nanometer. Jadi kita uji dari 500, 510 dan seterusnya kelipatan interval 10 nanometer. Kemudian nanti kita akan perhatikan hasil pembacaan absorbansinya di display monitor ini dan kita akan menentukan di mana panjang gelombang maksimal yang menunjukkan absorbansi maksimal pada pengukuran menggunakan alat spektrofotometer. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan larutan blanko terlebih dahulu sebagai pembanding atau larutan standar. Jadi di sini kita tadi sudah menyiapkan 2 buah kuvet. Kuvet pertama sebagai blanko yang berisi Aquades. Pertama kita masukkan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk tata cara memegang kuvet yang benar, kuvet itu terdiri atas 2 buah sisi. Ada sisi yang transparan, ini nanti yang akan dilalui oleh cahaya monokromatik. Kemudian ada sisi yang buram. Sisi yang buram ini disediakan sebagai tempat untuk kita memegang kuvet tersebut. Jadi sini saya memegang kuvet pada sisi yang buram, di mana sisi transparannya itu tidak boleh kita sentuh biar tidak mempengaruhi atau mengganggu hasil pembacaan absorbansi pada alat spektrofotometer. Jadi begini penggunaan yang tepat. Setelah itu kita masukkan kuvet blanko ini ke sel yang pertama. Nah, kemudian kita akan menyetel panjang gelombang pertama yang akan kita gunakan. Tadi kita mau mulai dari 500 nanometer. Kita pertama pencet bagian yang ini yaitu go to lambda. Kemudian kita ketikkan panjang gelombang yang akan kita ukur pertama yaitu 500 nanometer. Oke, kemudian kita ketik enter. Nah, sudah berubah. Selanjutnya kita akan menutup alat spektrofotometer ini. Lalu kita pencet 0. Karena tadi ini adalah larutan blanko, maka larutan blanko kita gunakan sebagai banding untuk menolkan alat spektrofotometer. Kita pencet 0. Nah, nanti absorbansinya akan berubah menjadi 0, 0, 0. Oke, selanjutnya barulah kita bisa mengukur larutan yang akan kita uji, yaitu larutan hematin alkalis. Caranya kita tinggal pindahkan blanko yang ada pada sel 1 tadi. Kita pindahkan sementara di kompartemen yang ini, kompartemen sementara. Kemudian untuk larutan uji yang akan kita gunakan, akan kita masukkan ke sel 1. Sebelum itu kita harus pastikan bahwa sisi transparannya itu sudah bersih. Kita bisa membersihkannya menggunakan tisu ataupun lap agar dia terhindar dari zat-zat yang bisa mengotori hasil pembacaan absorbansi menggunakan alat spektrofotometer. Kita letakkan di sel pertama, lalu kita tutup. Maka nanti hasilnya akan langsung terbaca di sini di monitornya. Ini adalah absorbansi dari larutan hematin alkalis tersebut dalam panjang gelombang 500 nanometer. Di sini kita bisa lihat absorbansinya sebesar 0,123, 0,123. Nanti kita akan catat hasilnya pada penuntun yang kalian pegang. Kemudian selanjutnya kita akan menaikkan panjang gelombang yang akan kita uji dengan interval 10 nanometer. Jadi selanjutnya kita keluarkan terlebih dahulu zat ujinya. Kita kembalikan. Kemudian kita masukkan kembali larutan blanko. Jadi blanko ini harus kita masukkan setiap kita ingin mengganti panjang gelombang. Jadi setiap kita mengganti pengukuran panjang gelombang, maka kita harus blanko terlebih dahulu. Kita harus nolkan terlebih dahulu. Di sini kita letakkan kembali blanko. Kita tutup. Kemudian kita ubah
panjang gelombangnya. Tadi 500 nanometer, berarti interval 10 kita uji sekarang dengan panjang gelombang 510 nanometer. Jadi kita pencet kembali go to lambda. Kemudian kita ketik 510. Kemudian kita pencet enter. Kita tunggu dia berubah. Setelah itu kita pencet 0. Oke, setelah berubah menjadi 0, barulah kita menguji larutan uji hematin alkalis tersebut. Kita pindahkan belangkonya, kemudian kita masukkan larutan hematin alkalisnya untuk kita uji. Nah, bisa kita lihat sudah muncul hasil pengujiannya. Jadi pada panjang gelombang 510 nanometer bisa kita lihat absorbansinya sebesar 0,121. Kita akan catat di penuntun hasilnya. Kemudian kita akan lakukan kembali menaikkan intervalnya 10 sehingga mencapai panjang gelombang 600. Jadi kita lanjut lagi 520, 530, 540 hingga 600. Kemudian kita cari di antara panjang gelombang tersebut yang manakah yang menunjukkan nilai absorbansi yang tertinggi. Jadi nanti kita cari yang mana yang tertinggi. Jika dia menunjukkan absorbansi yang tertinggi, maka itu adalah panjang gelombang serapan maksimum dari larutan hematin alkalis tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat setelah melakukan pengujian menggunakan panjang gelombang yang berbeda-beda dengan interval 10 dari 500 nanometer hingga 600 nanometer. Di sini kami menemukan bahwa panjang gelombang dengan absorbansi yang terbesar itu ada pada panjang gelombang 540 nanometer. Bisa kita lihat di sini, pada panjang gelombang 540 nanometer menunjukkan absorbansi sebesar 0,227. Yang dimana ini adalah nilai absorbansi terbesar dibandingkan dengan panjang gelombang lainnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa panjang gelombang dengan serapan maksimal pada larutan hematin alkalis itu ditunjukkan pada panjang gelombang 540 nanometer.